A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 116. Halaman 116 agak uyuk bacut. Baris ke-10 dari Ra'yub. Baris ke-10 dari Ra'yub. Maka jika engkau kata, apa hakikat ujub dan maknanya, dan apa yang memberi bekasnya dan hukumnya, maka nyatakan bagi kami yang demikian itu. Maka jika engkau kata apa hakikat ujub dan maknanya, artinya adalah kiban yang geken dengan ujub, artinya sifat yang kedua yang termasuk dalam sifat-sifat qawadih idehlikut keberah. Mana sifat qawadih? Sifat-sifat tercela yang dapat menghancurkan amal ibadah. Yang pertama ria dan kalih. Panjang lebar geuraikan tentang ria dan lawannya yaitu ikhlas. Dan yang kedua hino yaitu ujub. Kalih si geberah bacut tentang ujub, yaitu larangan orang bersifat dengan ujub. Dan hino bagaimana pengertian ataupun definisi daripada ujub itu sendiri. Dan apa yang memberi bekasnya, artinya akibat daripada ujub itu apa terhadap amal katanya. Kanyan menyesirau orang karena sifat ujub, teman putra teman efek ji terhadap ibadah tanya, taat tanya, dan hukumnya bagaimana hukum terhadap sirau orang yang punya sifat ujub itu sendiri. Maka nyatakan bagi kami yang demikian itu. Maka jawab, maka ketahui olehmu bahwasanya hakikat ujub itu ataupun ajib ujub taban. Hakikat ajib itu yaitu membesarkan amal yang saleh, membesarkan amalnya yang saleh, yaitu menganggap haya, menganggap hebat dengan amal yang pernah dia kerjakan, sehingga dengan amal yang dia kerjakan itu dia itu merasa terkagum-kagum, terasa hebat ke, terasa haya ke, terasa mulia ke. Tanya tak pun amal kebaikan terasa tanya kok mulia, tersangka cukup boleh, cukup hebat teka. Padahal ini merasa nyaman setelah berbuat ibadah nyah nak pupu kan sifat tercela. Tetapi lebih darinya kan sekedar merasa tenang jiwa, kan sekedar merasa nyaman, akan tetapi merasakan legetannya raya tu, merasakan hebat, merasakan mulia, hayu tu dengan amal kebaikan tersebut, nyugukan dengan ujub, dengan bahasa lain tercengang-cengang terhadap amal yang kita kerjakan. Nyu adalah ujub yang salah sabuh oleh makna. Dan kata ulama kami rahimahumullahu taala, nya kan tuai dathat bagi begah makna ujub, membesarkan amal sehingga merasa raya katanya, raya hebat amal katanya, de hebat amal katanya ba'dro tu nya ke ujub. Nya enan sagai ke begah hana ke begah lem panjang lem sebenarnya de merasa nyan hebat mulia sehingga terdinding hana nampak itu datang dari Allah Ta'ala. Ataro seolah-olah dihaya dengan amal tersebut. Dan kenyataannya pada ulama kami rahimahullahu ta'ala, dan juga menyenepegah oleh para ulama yang lain, makna daripada ujub yaitu mengingatkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh dengan sesuatu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi teringat, merasakan liati katanya, angka teringat ke rasa liati bahawa mulia tak yang tak kerjakan tersebut, hebat yang kita kerjakan tersebut, yang hebat dan mulia tersebut bukan daripada Allah. Yang hasil usaha roh sendiri. Mulia tersebut kita rasakan semuanya karena hayu draw tu, hebat draw tu bak kerjakan. Hana nampak itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Menyuduh itu pemberian daripada Allah Ta'ala, tidak pernah kita merasakan yang bahwa betapa mulianya kagetannya tak kerjakan amal.
biasa mentang, ya biasa mentang, bahkan merasa sangat sedikit. Jadi hina nasib ke pemakna oleh para ulama yang kena pegang, iaitu mengingatkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh dengan sesuatu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Teringat tentang merasakan mulia dan hebatnya amal yang tayo kerjakan, yang mana amal itu bukan dari Allah Ta'ala. Karena hayu draw tu, karena sehat tubuh draw tu, karena le harta draw, sehingga terkagum-kagum ke draw tu. Watai lele tam sedekah, terkagum-kagum ke draw tu, ke harta draw tu. Nyan hana deh hinan ata Allah Ta'ala nyugukeun dengan ujub. Sebab munyo watai deh hinan ata Allah Ta'ala, hana merasakan hayu bak pumu ibadat biasa mentang. Deh itu suatu kebaikan memang, tapi biasa mentang, karena itu semata-mata pemberian Allah. Uronyo tengah gebi ke getanya, boleh jadi pada suatu saat tengah pada getup taufik ke getanya oleh Allah Ta'ala, kah harus tapubut yang kemuliaan tersebut, harus tapubut ibadah tersebut. Nya hina merasakan atanyan atadro tu, hana nampak itu daripada Allah Ta'ala, yang keken yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, merasakan mulia dengan amal salehnya, yang mana kemuliaan daripada amal salehnya itu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain daripada Allah seperti manusia dan nafsu diri nya, atau sesuatu yang ke merasa mulia katanya tapubun ibadah pakan karena manusia, karena hebat ji pakan hebat ji bak bantu katanya, ataupun nafsu diri katanya ju karena hebat katanya, hayu katanya bedah bunga, hayu katanya tiga kekuatan katanya sehingga mampu tapubut yang laginya murau-urau mujum-jum taduk tak ibadah tak baca Quran, berarti hebat draw nya nafsu ke, nafsunya dirinya diri draw tu, yang lain daripada Allah Ta'ala tu, yaitu yang pertama ada kala manusia seperti manusia, atau seperti nafsunya diri draw tu, atau sesuatu harta deh karena hebat draw sebab tak minta rezeki kasabah, sehingga dengan minta rezeki tersebut tak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga terkagum-kagum ke draw tu dan terkagum-kagum ke rezeki tu, ke harta yang tak miliki, watai tak infak litanya, nyan ujub ke kenan deh, hana deh itu dari Allah, menyodeh itu dari Allah, nyan kan ujub. Tapi hina watai deh apa ada kala deh karena draw tu, ada kala deh karena hebat sesuatunya, salah satunya yaitu harta, atau deh karena manusia. Lagi kita nyo karena Allah, karena ji ke yang hebat yang bantu kita nyo, sehingga kita nyo kiban orangnya hayu tu, karena ji semata-mata ji kan karena pemberian Allah. Nyan adalah geken dengan ujub, karena hebat bimbingan ji, karena hebat didikan ji, sehingga terkagum-kagum detek ke ji hana deh, padahal semuanya itu adalah taufik yang datang dari Allah Ta'ala yang gepudu bak urungan, sehingga mampu dipegat getanya berada dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, dalam taat kepada Allah. Jadi hina yang ingat laju yang bahawa ujubnya adalah merasakan hebat hayu dengan amal kebaikan getanya, yang mana terasakan itu bukan dari Allah, tersid lagi musuh dari manusia semata-mata sipulan atau dari diri kita sendiri semata-mata hayu draw tu, hebat draw tu dalam berusaha kah, dalam talawan nafsu kah, atau merasakan atanya dari sesuatu yaitu harta. Karena harta draw hayu tu, sehingga terkagum-kagum ke gob, terkagum-kagum ke harta draw tu, terkagum-kagum ke draw tu. Jadi kenan ke merasakan mulia kan mandum-mandumnya dari Allah, nyogekeun dengan ujub, merasakan hayu hebat mulia. Hanya hana pubanding ngenggop baik salah-salah, menyutanya uranyo kata pubanding ngenggop hina gop hebat hayu gedai amal gedanya, nyen masuk dalam takabur dalam amal, nyen bacut mantang menggesek karet dalam sifat yang lain, merasakan mulia hebat agung dengan amal gedanya sendiri karena kehebatan rote, karena kehebatan bimbingan orang, didikan orang lain, ataupun karena harta tanya sendiri, nyen geken dengan ujub. Tapi di saat memperbandingkan dengan manusia, merasakan mulia getanya hina gop, merasakan hebat getanya rendah gop dalam amal, sang-sang getanya yang cukup boleh gop cukup putau rendah nyo masuk dalam sifat takabur dalam amal. Dia kai wak takabur je, kamu merasa gop rendah, tapi punya ujubnya hana membanding gop rendah, merasa laju ro tu kalau tak amal tu hana perbanding dengan gop,
hai menyebarkan pada pupuk ibadat nyu sang kahi ke sang kasaleh tu kataat tu berkat pu hai berkat draw tu yang bekerja keras sehingga katanya orangnya cukup taat dekah berkat berkat bantuan teman katanya yang bekerja keras sehingga diarahkan katanya untuk taat sehingga deh semata-mata ji ngen katanya ataupun semata-mata harta katanya yang le sehingga katanya dapat berinfak nyandeh kenarat mandum sehingga terkagum-kagum kepada amal katanya sendiri. Ini namanya dengan ujub. Hana pembanding kerendahan amal gop meo. Nyen bacut taho sagaiji. Ka. Sehingga gekeun dan terkadang adalah ajib ataupun ujub bertiga. Artinya datang ujub itu dengan tiga sebab bunuh. Adakala sebab dirinya ataupun sebab manusia ataupun sebab harta sesuatu. Meleh macam maju. Hai lagi kita yang tak infak harta kan? Pakan katanya orangnya ruh tak infak harta merasakan karena diri kita sendiri yang memang hebat dalam mencari harta sehingga banyak harta le terempuk harta cara buat minta harta oleh diri harta itu sendiri oleh karena manusia yang selalu membantu katanya untuk mendapatkan harta sehingga ruh tak infak jadi merasakan infak katanya yang hebat katanya urang le bersedekah misalnya karena manusia karena diri katanya atau karena harta itu sendiri ketiga-tiganya ini berarti sebab datang ujub itu dengan tiga macam tadi makanya terkadang adalah ajib bertiga dengan bahwa disebut demikian itu daripada tiga ini sekaliannya yaitu nafsu yaitu harta diri katanya dan makhluk yang keteman guna ngen katanya manusia maksudnya dan sesuatu harta. Guna buka putra sebab terjadi ujub tiga macam ini oleh yang kana ke buka. Adakala sebab diri kita sendiri merasakan hebat draw tu ataupun karena manusia yang selalu mengarahkan katanya merasa hebat manusianya ataupun karena sesuatu itu harta misalnya. Hanya sebab terjadi ujub. Hai lagi sebab terkabur urang karena harta, terkabung harta. Karena diri koknya yang seolah-olah dapat bekerja keras sehingga hebat dalam mengumpulkan harta terkabur sit terhadap diri koknya sendiri. Hana di harta Allah nyoko-nyokokeun bono yaitu yang lain daripada Allah. Pada Allah juga. Dan terkadang berdua sebutnya ataupun sebabnya sebabnya yang demikian itu daripada dua. Sebab atau sebut artinya kadang-kadang sebab ji dua macam yaitu dari diri kitanya sendiri dan dari harta hanadi manusia kan diarahkan oleh manusia kan sapu-sapu pi sebab draw tu memang hayu draw tu memang buat pupuk ibadat tegak kekuatan draw buat pupuk ibadat dan sebab harta draw ke draw tu hana bimbingan dan arahan serta ajakan manusia berarti terkagum ke draw tu dan terkagum-kagum kepada harta kitanya yang le sehingga ruh tak infak harta yang banyak tersebut. Ini berarti sebab kadang-kadang datang ujub itu daripada dua perkara dan terkadang esa dengan bahawa disebutnya daripada yang esa satu. Kadang-kadang sebab terjadi ujub itu adalah saboh saja sebab. Kadang-kadang sebab terjadi ujub saboh. Kadang-kadang terjadi ujub itu disebabkan oleh dua perkara. Kadang-kadang terjadi ujub itu disebabkan tiga perkara. Ya, dah punya saboh. Lagi musuh sebab draw teman-teman. Ataupun ke sebab draw sebab harta teman-teman. Ataupun sebab manusia macam-macam menyuruh tu si sang-sang si hanaruh lam ta'at berarti hayutat manusia aja sehingga sabi diajak katanya jadi terkagum-kagum ke manusianya kan terkagum-kagum deh Allah lagi katanya raya berterima kasih ke manusia dengan terima kasih ke Allah lagi awak taibi tanya yang susah tak taat seolah-olah si ji yang juk ke katanya kan gegerak oleh Allah Ta'ala untuk ijuk ke katanya nyan kan deh ke manusia deh manusia. Yang kejut menyertanya selangkah lagi pemikiran iman katanya dapat dipandang maka akan deh awatai truk walaupun truk dari manusia yang sebab sebagai dibuka oleh Allah Ta'ala red manusianya yang pada dasarnya adalah semuanya itu undangan dari Allah sehingga pakan roh hijau oleh manusia katanya kan karena semata-mata sayang ji semata-mata taufik Allah gebuduk sayang bakji sebagai jalan untuk truk ke katanya gepegat sebab sebagai bak manusianya tapi kitanya kekamanan orangnya raya berterima kasih ke manusia pada Allah Ta'ala terdinding Allah kerana yang menan watai tak terima nikmat dari manusia watai tak terima suatu pemberian dari manusia raya manusianya deh hana deh Allah ladum raya Allah ladum sama deh ladum hana deh bisa sepuh pi kaya je tak kena je menan etnan mantap nyo meno ke perbandingan jih bak ujub
kadang-kadang deh karena hebat manusia lain, kadang-kadang deh karena hebat rod, kadang-kadang deh karena harta rod, sehingga terkagum-kagum yang ke yang selain Allah, dah selain Allah, yang ke manusia ataupun makhluk ataupun harta ataupun diri kita sendiri. Jadi terkagum-kagum ketiga perkara tersebut sehingga merasa mulia, merasa hebat, merasa besar amalnya dengan sebab tiga macam itu. Ini namanya dengan ujub, terdinding Allah Ta'ala. Teman lawan daripada ujub putra, dan lawannya itu menyebutkan minnah. Makna menyebut ingat, mengingatkan minnah. Apa itu minnah? Yakni nikmat daripada Allah. Yang kenyan sagai bacut beok tabalik nyo kagak ada ujub-ujub. Wate tanyo tak terima sesuatu yang hayu terjadi bak tanyo berken hana tak pubuk ibadat uronyo kalulah hana le tersentuh dengan dosa misalnya. Deh putra deh, ini nikmat yang datang dari Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hal manusia. Allah yang dapat merubah keadaan manusia dari jahat menjadi baik, dari baik menjadi jahat. Allah yang membalik-balikkan. Uronyo kita telah dibalikkan oleh Allah dari yang tidak ada hidayah kepada ada hidayah. Golem tente tanyo yang karena dalam hidayahnya dapat mempertahankan hidayah Allah. Boleh jadi sehingga membalik lah nyala anggapan tu. Sehingga hana rasa getanyo hayu dengan hidayah yang kita terima hari ini. Hidayah itu itulah nikmat. Kan salah satu bentuk nikmat Allah ke hidayah Allah. Putunya Allah, ruh dalam taat, ruh dalam ilmu, ruh dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ruh dalam kebaikan-kebaikan tersebut itulah nikmat yang datang dari Allah. Yang intinya ataupun kesimpulannya apa? Watetanya ruh terpubut kebaikan, ingatlah semuanya itu nikmat yang datang dari Allah. Semuanya itu taufik yang datang dari Allah. Pakan tak boleh tubuh, kan kekuatan tanyo semata, kan kesehatan tanyo semata. Tapi karena memang hidayah Allah, karena memang taufik Allah, sehingga geperingan tubuh, gepemudah langkah, gepupui jalan-jalan ibadah getanyo oleh Allah Ta'ala, diarahkan getanyo kepada taat. Ini semuanya adalah aturan Allah. Kan semata-mata draw tu bakro getanyo. Dih lagi sehingga han ujub tanyo. Nya kata sabah cara pembanding ni, cara ingat. Memang untuk nalom sih, yaitu guyu ingat lem bahwa sedikit amal yang kita kerjakan terbanding daripada urung yang banyak-banyak amal. Itu yo nasi ditno tapubut igop jailomnya sehingga hana merasa takabur tu. Lagi kita nyo ditna kekayaan kita nyo urunyo, tetap perbanding gop hana memupat pi. Hana mutruk mu sepertiga kekayaan gop pi. Seluruh kekayaan kita nyo mesti menan. Sehingga putra yang takabur tetap harta, putra yang ujub tetap harta. Itu misalnya. Begitu juga dengan amal. Putra yang dia hebat tak dengan amal, mandum itu adalah taufik yang datang dari Allah. Kata boh. Oleh putra yang hayu tak dengan amal, karena amal diknalah kebaikan yang tayo pubut. Terbanding dengan urung yang hayu tak bak pubut kebaikan yang lain, yang berat-berat saleh, para nabi, para rasul luar biasa. Jadi hino yang pertama ile lawan daripada ujub, yaitu mengingat itu nikmat yang datang daripada Allah Taala. Ibadah yang tayo kerjakan yang nikmat. Ilmu iman yang kana bak tayo uronyo itu nikmat. Karena Allah menyuka sayang ke seorang hamba, maka dia akan menuntun hamba itu kepada kebaikan-kebaikan. Berarti hinatkan karena sayang Allah, maka dia terumpat. Dan yaitu bahwa sebutnya bahwa ia dapat dengan taufik Allah Ta'ala yang kenikmat bunuh, yaitu mengingat yang bahwa dia itu telah mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala sehingga ruh dalam kebaikan. Apa itu taufik? Taufik yang keringan tubuh sehingga ruh dalam kebaikan. Yaitu kekuatan yang kekuatannya perbuatan. Dan bahwasanya ia yang memuliakan dia dan membesarkan pahalanya dan kadarnya, derajatnya budehinan. Allah lah yang pemulia katanya, Allah lah yang peraya pahala ke katanya, Allah lah yang yang limpahkan buka jalan ke katanya. Kan semata-mata pulain lain sebab atau jalan tagai. Lagi sering-sering tak pegah. Itanyo ruh dalam taat oranyo apakah karena ilmu? Bukan. Apakah karena sehat? Bukan. Apakah karena getanyo putakeun rame ngen-ngen yang selalu diajak kepada kebaikan? Bukan. Bukannya semata. Tetapi karena taufik Allah. Teman, sehat getanyo kan pengaruh sid sehingga tanyo ruh dalam taat. Roh pengaruh sid tapi nyan bacut tagai. Yaitu itu cuma jalan ataupun sebab. Yang sebab sagai oleh Allah, sebab sehat sehingga tanyo ruh terpubuk taat. Karena ilmu itu menjadi jalan sehingga tanyo ataupun cara sehingga tak terpubuk taat. Yang sesungguhnya kenyan semata-mata tapi karena taufik.
Kan betapa banyaknya orang berilmu, ilmu itu nah kata tepu hanasik roh sepenuhnya dalam taat. Le tak dum yang sehat-sehat hanasik sepenuhnya aru dalam taat. Berarti ini menunjukkan bahawa kenyan semata untuk taat katanya. Yang kejit bedah katanya, sehingga katanya selalu berterima kasih kepada Allah Taala. Alhamdulillah Allah gebedah katanya awai. Alhamdulillah tanya ruh selalu dalam taat. Alhamdulillah tanya ruh tapi jauh segala maksiat. Yang kan karena kekuatan roh semata-mata. Tapi punya Allah memang gena juk taufik ke katanya cara na bak roh oleh Allah Taala gena pegat katanya. Ge kirim ngen-ngen yang ge kirim urang-urang yang mampu membantu katanya untuk memberi nasihat ke katanya di saat katanya salah. Oleh yang lam gepegat kekuatan bak katanya nyan sehingga semangat untuk pubuk taat, gebi sehat. Pokoknya macamlah fasilitas yang gebekali oleh Allah Taala ke katanya sehingga semuanya itu menjadi sarana untuk taat tanya kepada Allah Taala. Sebab untuk tanya menjadi orang yang selalu berada di jalan hidayah Allah Taala. Hanya cara draw ke Allah Taala terserah Allah. Makanya hina gepegah dan bahwasanya ia Allah yang memuliakan dia. Beduh watatanya orang dalam taat, orang dalam kebaikan, berarti Allah sedang memuliakan kitanya dengan kebaikan. Dan Allah pula yang membesarkan pahala kitanya. Dan Allah pula yang membesarkan kadar kitanya, guna angkat derajat kitanya. Sehingga baik sombong watatanya kahaya gejuk oleh Allah Taala. Watatanya kamulia gejuk oleh Allah Taala. Karena itu kata Allah dapat dicabut dalam waktu itu juga. Jika cabut kepinah oleh Allah gejuk gegop. Orangnya pakan mulia tanya karena mulianya gebuduk bak tanya, ana gebuduk bak gop. Aci kecok mulia yang gejuk bak gop, gebuduk kehinaan hati katanya. Nah, karena kebahalan Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakan olehmu hai Muhammad bahwa Allah Taala itu yang mendatangkan kemuliaan kerajaan. Maka diberikan ia kepada siapa yang ia kehendak dan diberikan kehinaan kepada siapa yang ia kehendak. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, beduk. Semuanya itu dari Allah Taala. Wataduh dari Allah Taala kita merasakan tidak punya apa-apa. Nah harta hana sapu karena itu dari Allah. Hana masalah sapu ngah hartanya. Lepeng kenlah dutu tanya te begah bakal lagi dutu peng. Mana gedakeun? Hana karena itu dari Allah. Je geduka geganto oleh Allah Taala. Cuman hari ini sedang gedanyo berada di sisi tersebut pada pihaknya nuronyo, pihak le harta, pihak god amal. Tapi je ganto oleh Allah. Cuma menyertai mau bersyukur, janji Allah akan ditambah tegai. Dan adalah zikir ini, makna zikir ingat yang laginya. Ini fardu, nyo kan masuk dalam hukum teman. Kena bunuh putra hukum. Hukum ujub berarti haram. Lawan daripada ujub benar sifat sebalik daripada ujub itu adalah wajib. Mengingat ini, makna zikir ingat ini adalah fardu tatkala datang seruan ajib ataupun seruan ujub. Watetok perasaan yang dapat membawa tanya kepada ujub, nyo ingat aju yang laganya, nyo wajib ke pegah. Cuman tak tergedi hana truk perasaan yang laganya, biasa mata hana merasakan hayu habat dengan amal tu, nyan pakiban mengingat semuanya selalu tanya dalam nikmat Allah. Nyan ingat nyan dan sunat pada segala waktu sunat. Habis-habis setiap saat sunat bak tanya guyu ingat yang bahwa kita selalu berada dalam nikmat Allah. Dari tengut ruh tak beda itu nikmat Allah. Wate taih itim tengun itu juga nikmat Allah. Karena nasib urang han tengut-tengut ge sehingga susah ge berat tubuh sehingga dia ke penyakit ngah tengut. Cuman kan si tengut tapi hai wate taih itim tengut sehingga tengutnya dia ke istirahat bagi tanya untuk jaga itim jaga itu suatu nikmat daripada Allah Taala. Nyaru dalam taat itu suatu nikmat. Jadi dalam setiap keadaan getanya selalu mengingat cukup le nikmat Allah yang geplay ke getanya. Nyan sunat ingat habis-habis lagi nyan. Karena tanya berangkat dari nikmat dan akan kembali kepada nikmat. Tajuk dari nikmat Allah. Dan juga akan selalu berada berjalan di dalam nikmat Allah dan juga nanti akan kembali kepada nikmat Allah pula. Tanya selalu habis-habis dalam nikmat Allah. Tanya hendak dapat tahu dek apabila di luar daripada aturan Allah. Ya, tanya habis dalam nikmat. Dan adapun memberi bekas ujub pada amal kata setengah ulama ya. Apa efek daripada ujub yang kita yang na bak gedanyonya terhadap amal gedanyo? Ka mana ilai hidih liket gubernur kebuka apa definisi ujub kalau disampaikan? Apa hukum orang yang bersifat ujub? Nyo kan haram sehingga wajib ingat yang laginya. Berarti haram hukum ji sehingga wajib ingat lagi kepegah bunuh ingat nikmat Allah dan sunat ingat nikmat Allah di saat hana datang ujub dalam setiap keadaan gedanyo, dalam setiap wate gedanyo. Cuma yang selanjutnya pu akibat ujub tersebut
terhadap amal katanya. Yang membawaki kepada amal katanya nyu pu akibat ji. Ya, adapun yang memberi bekas ujub pada amal seorang hamba, kata setengah ulama, nekeun le sebagian ulama, bermula ujub itu menanti akan dia gugur amalnya. Jadi ujub itu adalah dapat membawaki kepada duruk amal, sama lagi ria likut. Ria juga dapat meruntuhkan amal, ujub juga demikian. Ujub demikian juga. Maka jika taubat diterima jika belum matinya. Apabila dia taubat dan getung oleh Allah Ta'ala taubat jih selama jih golong meninggal dan hana duruh amal kebaikannya. Hidayah nak ujub tu. Ujub tu. Aduh tak taubat. Apakah amal getanya yang tak ujubnya na duruh? Hana. Dan jika tiada gugur akan dia, yang kahan gugur, artinya amal kebaikan getanya han gugur apabila tak taubat si golong mati sempat bertaubat. Ini kan umum ini. Artinya selama manteng getanya bertaubat, nyu han duruh amal getanya dengan ujub tersebut. Kan juban ka ujub nyu ada pendapatnya wilayahnya kan beda-beda pendapat para ulama. Lagi beda-beda bab makna ria dia likut. Asai manteng tak taubat nya han duruh amal getanya. Taubat pajan selama golong mati na tak taubat. Dan kepada demikian itu kata Muhammad bin Sabir daripada Karamiyah. Kayaknya kata boh. Jadi makna efek akibat daripada ujub terhadap amal getanya, terhadap ibadah getanya, nekeun le sebahagian para ulama, yaitu ujub itu dapat menggugurkan amal ibadah. Tapi apabila hana taubat, menyota taubat, nyen hang gugur kebaikan-kebaikan getanya. Asai mantang nata taubat tigolong mati kabih. Barang kapat, barang kajan jenata taubat. Hang gugur amal kebaikan getanya dengan ujub tersebut. Ini yang kasabah pendapat para ulama. Dan juga kena nanekeun lom tentang ujub tersebut le Muhammad bin Sabir. Goknya termasuk daripada salah satu golongan Karamiyah. Karamiyah ini nama satu kelompok para ulama. Ulama-ulama mulia, Karamiyah kan mulia. Nyo nama satu golongan kelompok. Jadi nekeun le Muhammad bin Sabir nyo juga para ulama putra gekeun dan gugur pada kata mereka itu. Gugurnya kan gugur kebaikan, gugur pada kata mereka itu, bahwa makna gugur pada kata mereka itu rupanya goknya membantah pendapat di atas. Arti gugur pada kata mereka itu yaitu oleh Muhammad Sabir ini, Muhammad bin Sabirnya gebantah perkataan yaitu punya perkataan yaitu asai manteng na taubat selama golong meninggal itu han gugur, han gadah amal kebaikan getanya dengan sifat ujub. Jadi gebantah tutur tersebut putra gepegah membantah, artinya gugur pada kata mereka itu bahwa dihilangkan daripada amal dengan sekalian nama kebaikan hingga tiada sebenarnya dengan demikian itu fahala. Asai na sifat ujub bak getanya walaupun nanti tak taubat gede wate tapubut kebaikan nasifun ujubnya ubena kebaikan yang na ujub tersebut semuanya gugur fahala, sehingga hanale merempak fahala membacut tiada sebenarnya dengan demikian itu fahala, hana merempak fahala. Yang menurut pendapat kau nyan hana kalang kena taubat, hana taubat ke masalah taubat je la ilm asai mentang nasifun ujub bak kau nyan juga ada fahala aju habis dan tiada dipuji sekali-kali, hana mendapat pujian urung puput kebaikan lagi nyan karena gak anggap memang itu adalah sifat tercela, kan sifat terpuji. Ini kan pendapat kedua kahana kalen ke masalah na taubat asai manteng nasifun ujub bak sirara urang dalam mengerjakan amal, maka amal itu gugur fahala musinu anda merupakan fahala. Dan pada kata orang lain fatwa ulama lain nepegah oleh ulama yang lain yaitu dihilangkan ganda tiada lainnya. Yang kala ilm apabila urungnya nasifun ujub ba amal kebaikan ke nyan gandaan amal, gandaan fahala hana merupa musuh meno Allah Taala gebalah sabah-sabah kebaikan yang tak pubuk itanya 10 fahala, sabah taat yang tak pubuk 10 boh kebaikan gebila Allah nyan sabah gebi kebaikan munyo nak ujub tu si kurang gugur. Nyala ilmu pendapat para ulama nyan persih lagi pendapat bak pegah ria dia likut kan kok jai sik bak pemakna ria. Nah yang pegah harianya gugur mandum kebaikan tu. Nah yang pegah harianya kan gugur mandum, gugur gandaan ji. Kebaikan merempak sabah fahala tak pubut. Satu kebaikan yang dikerjakan balasannya satu fahala. Satu kebaikan merempak
tapi gandaannya hilang dengan sebab sifat ujubnya. Saban lagi likut gebegah dengan sebab sifat rianya. Nyo beda-beda pandangan para ulama. Tapi yang ke waktu tak kumpulkan lagi tanyo hino, nyo kan hana terhocok, nyo besalah. Waktu tak kumpulkan lagi tanyo hino, pokoknya yang jelas ile dengan ada sifat ujub pada amal katanya, nyo juga memberi efek kepada kurang amal katanya, kurang ibadah katanya, kurang kebaikan katanya kira. Hana ged kena pegah. Cuman sabah pendapat bunuh si pegah gugur mandum pahala. Walaupun nak pendapat yang pegah bahawa kan gugur mandum, cuma gugur gandaannya saja. Pahala mentang berempat, cuma si kurang je yang ada. Sabah mentang nah. Nyan adalah pendapat ulama yang kulhai. Ini ke kanal hai macam kana. Maka jika engkau kata apabila ikun le urang yang ke ditanya le urang tanya, kata engkau kata betapa kesamaran atas hamba yang arif billah. Ya, betapa kesamaran, makna kesamaran pakan iktimuh khilaf perbedaan, samar-samar kan hana pasti yang teh yang sebenarnya efek daripada teh yang sebenarnya tacok ini, teh yang sebenarnya pegangan, efek daripada akibat daripada ujub terhadap amal kebaikan katanya. Pakan kesamaran atas hamba yang arif billah. Padahal mereka itu kan arif billah, urung saleh yang fatwa hukumnya, ulama-ulama pakan terjadi kesamaran. Sehingga sabah fatwa ulama gepegah gadah mandum, sabah fatwa ulama hana gadah selama dia bertaubat kalau mati. Hang gadah walaupun nak ujub. Sabah tu gepegah gadah gandaan ji, gandaan pahala ji. Pakan terjadi kesamaran atas hamba yang arif billah. Padahal Allah Taala yang telah memberi taufik bagi amal yang saleh, dan ia yang membesarkan kadarnya, derajatnya, dan membanyakkan pahalanya dengan karunia-Nya dan minnahnya. Bahkan itu terjadi khilaf, bahkan terjadi samar-samar bab fatwa ulama tentang masalahnya. Jawab, ketahui olehmu bahwasanya di sini faedah yang halus. Ini masalah yang cukup halus, yang han abih itu oleh seorang hamba, itu urusan kepada Allah Taala. Yang jelas ile, tak pubut kebaikan menyena ujub nak nyan hanaga ile. Cuman pakiban kegenejuk oleh Allah, apakah dia gugurkan seluruh pahalanya ataupun dia gugurkan sebahagian pahalanya atau gandaan pahalanya yang dia gugurkan, itu adalah rahasia daripada Allah Taala. Yang jelas ile memasalah sit rupanya menyena ujub gedanya ba amal teh. Nyo teh kagak jawab. Sehingga kan beda-beda pandangan para ulama. Ketahui olehmu bahwasanya di sini ada faedah yang halus dan pertaruhan yang indah. Jadi bab masalah efek ujub bunuh, bekna ujub karenanya masalah yang halus dan pertaruhan yang indah. Pertaruhannya adalah pahala yang besar inan dalam menghindari sifat ujub. Ya, jadi punya pahala yang lain di taat tanya tak hindari ujub tersebut. Dan yaitu bahwa manusia pada ajib itu atas 3 jenis nyandom. Rupanya bersumber ripat kepada manusia terhadap sifat ujubnya gebagi atas 3 kelompok. Nalhe jenis manusia, nalhe model manusia tentang ujubnya, tentang sifat ujubnya. Sebahagian manusia meno model ujub di. Berarti ujub mandum-mandum. Sebahagian manusia kadang terdit ujub. Pokoknya nalhe macam bila kepegah. Ya, nalhe jenis manusia terhadap sifat ujub. Perbandingan dengan ujub, manusia dengan ujubnya itu ada 3 jenis, ada 3 kelompok. Satu jenis daripada mereka itu yang mengajibkan dengan tiap-tiap kelakuan. Ya, sabah kelompok manusia yaitu setiap saat mereka itu ujub. Setiap saat hana priwate. Setiap kelakuan setiap saat. Jadi ujub tak berbanding dengan manusia itu ada 3 kelompok manusia tersebut. Yang pertama, kelompok manusia tip-tip saat mereka itu ujub. Iji wategekeun ujub yang lagi dikeut aju hanadih itu dari Allah, seolah-olah kekuatan draw, karena hebat draw, karena hayu draw, karena mulia draw dan sebagainya. Pokoknya yang bukan Allah aju, apakah karena draw, karena harta draw, karena manusia yang lain, yang kan karena Allah, kan karena taufik Allahnya ujub bekeun. Yang pertama yaitu manusia yang ujub sabi-sabi yang mulai pun ujub sampai meninggal di ujub sabi. Siapa mereka? Mereka itu ahlul Mu'tazilah dan ahlul Qadariyah. Pohan ujub teman awak Qadariyah dan Mu'tazilah, mereka itu menganggap itu darinya, bukan dari Allah. Dari jihdroi yang tanya pubutnya adalah hatta draw tanya. Kan hatta Allah Taala. Kekuatan kudrah kan bak draw je. Memberi bekas kudrah draw awak Qadariyah, awak Mu'tazilahnya. Kan dari Allah Taala. Bobohan teman kebaikan draw tanya. Pumantang yang tak pubutnya mandu-mandu mata draw dekan hatta Allah Taala. Allah diciptakan tanyo dan diciptakan kekuatan yang nabak tanyo. Waktu tak nak pubut yang tak buka kerau taju. Hana urusan Allah.
nya nawak qadariyah nya kan pemahaman Ahlussunnah, makanya mereka itu selalu ujub dalam setiap kelakuan mereka, yang tiada melihat akan minnah Allah Ta'ala atas mereka itu pada perbuatan mereka itu. Yang kalian han nampak awak Mu'tazilah dan awak Qadariyahnya, mandum-mandum yang ia kerjakan itu adalah nikmat daripada Allah, taufik daripada Allah. Handa karena apa kan? Karena ini berpegang pada perbuatan itu adalah datang dari dirinya sendiri, walaupun kudrah itu diberikan oleh Allah, kekuatan gebila Allah, tapi watai pubut hanaruh Allah le ngan kekuatan yang gebila Allah dikerjakan lagi dalam itikad aja dia awak itikad Qadariyah ini kemudian gebegah dalam tauhid, dan ingkar mereka itu pertolong dan taufik daripada Allah yang bersih, yang khalis, bersih, yang latifnya, lembutnya. Mereka itu ingkar. Handuh kebaikan yang dia kerjakan itu pertolongan Allah, handuh ketaatan yang dia lakukan itu taufik yang datang daripada Allah Ta'ala. Handuh padahal semuanya itu adalah bersih, tidak dari Allah tok-tok, dan kelembutan Allah Ta'ala gijuk kawannya, artinya semata-mata kasih sayang Allah. Dan yang demikian itu sebab syubhat yang telah mengerasi atas mereka. Itulah karena samaran iman mereka itu, karena samar-samar iman mereka itu, makanya handih itu dari Allah. Menyutanya kekemenan itikad Ahlussunnah wal Jamaah semua datang dari Allah. Cuma Allah gepegat sebab-sebab sagai, rezeki dari Allah, sehat dari Allah. Cuma gepegat jalan-jalan sagai untuk teruk. Getanya menyuruh duduk bak makam asbab tak minta. Nah yang hana makam asbab ijak ke ro icaran bak ro Allah. Pokoknya itanya mandum akhir ujung-ujung ji adalah Allah mandum-mandum yang ilai yang rayu inan. Cuman Allah menciptakan sebab-sebab, menciptakan jalan-jalan gebegat muno gebegat mudi sehingga teruk nyen itikad katanya. Sehingga itanya kandu hatta dron mandum. Dia awak Mu'tazilah dan Qadariyahnya adalah semuanya miliknya sendiri. Mereka itu bahkan mengingkari taufik Allah dan mengingkari pertolongan Allah. Makanya mereka itu golongan ujub yang pertama, yaitu ujub sabi-sabi. Lebih golongan. Tapi ini kaji. Kiban? Munyo lagi Qadariyah Mu'tazilahnya. Munyo lagi nyo hanjir dah usah hari mukum ji. Han nampaknya terdinding berarti nikmat yang gejuk oleh Allah Taala hari mukum ji. Nyo itikad nyo mantang ka itikad berdosa nyo. Itikad salah nyo. Menganggap bahawa kudrah yang na ba'drau tanya memberi bekas tanya. Hana lagi oleh Allah. Persih lagi nyo pegak jum. Wateh le tak pegak jum, tak pasau angka-angka kena jarum-jarum jum tak culok patri-patri tak lahat aju. Jumnya dijak keroi hana taweng-weng tanya uli. Nya kemunan ju Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Itikad Ahlussunnah kemunan Allah gebi kudrah ke katanya, tapi han memberi bekas gegerak lom kudrah tersebut, sehingga itanya pakai ruh ronyo gepasau taufik oleh Allah gegerak sehingga han terjadi sesuatu sekecil apapun dalam alam melainkan atas kuasa daripada Allah Ta'ala. Jadinya yang pertama golongan urung yang ujub sepanjang masa dalam setiap kelakuan, yaitu awak Mu'tazilah dan Qadariyah. Kenapa mereka itu selalu ujub? Karena mereka mengingkar taufik Allah dan mengingkar pertolongan Allah, karena mereka itu merasakan semuanya itu darinya, walaupun kekuatan kepegal Allah sewaknya diakui yang kudrah dari Allah, tapi watajih dilakukan perbuatan yo hanaruli Allah drawai laju. Nyo kaji endo mentang nyan baru jenis yang pertama, nah dua buah macam tu untuk dan jenis yang kedua nyai nan tanda kibana Jad. Yang bahwa hidupnya adalah yang pertama datang dari roh ya. Kemudian dari harta dan kemudian dari orang lain. Dari hartanya ke hartanya, sebab harta terkagum-kagum ke harta. Hanaduh kekuatan roh, hanaduh diri roh. Menuju contoh je lagi sira urung jai harta takkan ju. Wate kajai harta hanaduh higoknya datang dari Allah Ta'ala, sehingga semata-mata hartanya goknya ruh musyrikah, semata-mata harta ju hana karena dorongan nur lain, dan bahkan hana dari drog sendiri. Atakan le harta yang orangnya didapatkan bukan dengan jerih, bukan dengan putakan ke le harta lagi contoh harta warisan misalnya, ataupun harta percuma ya ijuk le urung ke gedanyo yang cukup je merupakan harta, sehingga terkagum cuma hartanya saja.
sehingga ji huru-hurunya yang sedekah karena hebat harta tok kan hebat roy karena ji hana diusaha hartanya sehingga hana di roy dalam mengusaha harta hana di hebat roy karena hana diusaha harta dan hana di gop sih karena bukan gop mesti yang bantu pokoknya semata-mata karena hartanya nya harta tok kena cuma lah lebih saja menyogedanya karena hebat roy dapat kumpulkan harta sehingga awak kala harta di dua bohinan kan semacam hayu draw dapat terkumpulkan harta dan juga hayu harta itu sendiri terkagum ke harta menyebutnya jesit harta macam-macam ini sebab ujub yang kena pegang sebab datang ujub ada kala lewat harta macam-macam ada kala lewat diri kita macam-macam ada kala lewat makhluk ataupun dua macam ataupun meleh macam ataupun semacam yang mana le model sebab terjadi ujub harta yang kita dapatkan hari ini yang bukan karena hebat getanyo dalam mencari harta nyan akan terkagum cuma sebab hartanya tok kerat pun kagum sebab memang kan usaha rawat yang mana betul sehingga hayu tak bertinggal sebab hartanya ke getanyo uronyo ruh muno hati mudi terpubut ruh dalam kebaikan ta infak ta arahkan gop ta gaji gop untuk ya pubuk kebaikan mana itu berarti terkagum tanyo kepada harta yang jai buno cuman kan karena kan tamita kerawat hana terkagum bak rawat nyan di antara sebab walaupun dit kadang terjadi lagi nyan yang biasa saja punya urung terkagum-kagum ke harta nyuna sebab lain yaitu sebab dirinya karena cara mbak terkumpulkan harta biasa menan pokoknya hino yang naga begah hino ile sebab terjadi ujub leh macam ada kala karena urung tira urung nyo kan terdinding hana deh Allah deh manusianya ataupun deh hartanya deh diri katanya pokoknya hana deh Allah laju deh harta deh manusia lain deh diri kita sendiri lagi kita tanya watai bantuan ijo dia ane seolah-olah karena semata-mata ane te Allah naji surat tu na ke songing kalon tu hana deh li Allah ge sayang ke katanya ge kirim ji untuk hira katanya saya kira hana gebuh sayang baji musiro tanpa permen dalam dunia cuma karena gebuh sayang baji li Allah ge undang ji li Allah Taala ke bak katanya ge permen tu katanya padahal beda satu langkah lagi tanya orang beriman beda hai watai tak boleh tutonya munyo semata-mata karena ane tu nya kan kurang gesit Allah nasipulan je sehingga berterima kasih kesimpulannya lebih raya tak banding kepada berterima kasih tanya ke Allah karena dia Allah kirim nya kan karena makhluk berarti ujub tanya terkagum-kagum ke makhluk sehingga pada Allah Taala nyambannya sebab kaji dah wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu